Ya, kembali lagi pada episode kedua kita Bang Suwardin, Ya, bincang singkil muda dan alhamdulillah kemarin udah post ya walaupun belum banyak yang tayang ya Bang ya. Tapi ada kali ini berapa yang lihat? terakhir 4 Bang. Nggak banyak Nggak itu. apa, kita kan apa ya? Yang penting itu bukan bukan aku yang lihat, Iya, betul betul betul. tapi orang lain lah yang lihat itu. Betul. Nah, jadi kali ini kita ingin berbicara terkait dengan fenomena kekerasan terhadap anak Bang Suwardin. Nah, Jadi terjadi peningkatan kasus nih Bang. Terhitung dari tahun 2021 sampai sekarang itu selalu berada di angka belasan kasus, baik itu ini kita bicara pelecehan seksual, kemudian lain lagi tentang kriminalitas maupun kekerasan terhadap anak dalam bentuk lainnya. Sebelum kita melihat lebih jauh Bang, bagaimana pandangan Abang terkait dengan fenomena ini Bang? baik, terima kasih Dian yang selalu semangat menyempatkan diri untuk berdiskusi meskipun pada kesempatan ini kita berada di tepi jalan Iya. di Kecamatan Gunung Meriah dalam keadaan hujan menjelang maghrib. Pertama gini, aku memulai menjawab pertanyaan dia itu dengan sedikit cerita ya, Iya. bahwa eh, Kabupaten Aceh Singkil ini, kalaulah kita sayang kepadanya, maka kita harus menjaga apapun yang ada di dalamnya. Hmm. Nah, dan di Aceh Singkil ini lapisan masyarakatnya salah satunya adalah anak-anak. Nah, artinya jika kita sayang kepada Aceh Singkil, salah satunya mestilah kita sayang kepada anak-anak Aceh Singkil. Itu dulu poin pertama. Nah, poin kedua, kejadian-kejadian, kasus-kasus kriminal yang dialami oleh anak-anak di Aceh Singkil itu kira-kira yang merasakan dampak buruk, dampak negatifnya itu anak-anak semata atau termasuk kita orang-orang dewasa. Itu perlu kita merenung nih, Iya. Mas Dayan. Karena begini, katakanlah anak-anak itu mungkin tidak di pekarangan kita, anak-anak yang menjadi korban ya, tidak di pekarangan kita, bukan dari keluarga kita, betul, ya kan? Tapi kalau itu kita biarkan terjadi, siapa bisa menjamin kasus-kasus serupa makin dekat kepada kita, di lingkungan kita, ke keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, artinya kita harus menyadari nih, pun kalaulah korbannya itu adalah anak dan jauh dari rumah kita, bukan siapa-siapa kita mesti waspada, kita mesti takut itu jangan sampai semakin menyebar luas. Nah, artinya apa? Ada misi atau upaya pencegahan dari diri kita nih, dari orang-orang dekat kita, dari siapa-siapa yang kita kenal, orang-orang yang kita sayang. Ada misi yang sama nih, yaitu mencegah itu terjadi kepada siapapun anak di Aceh Singkil. Gitu. Kemudian sebentar Mas Dian, yang ketiga, kalau sudah ada misi mencegah, yang ketiga tentu perlu komitmen. Komitmen bersama, siapapun dia, komitmen bersama. Karena balik lagi, sekalipun kita mencegah tapi yang lain enggak, ya kan, artinya apa, perlu memang semua nih komitmen bersama, semangat bersama oleh semua masyarakat. Nah, itu dulu Mas Dian. Iya, ketakutan itu mungkin ya dirasakan oleh masyarakat banyak juga Bang kan, karena ketika melihat fenomena ini siapa tahu ya bisa jadi keluarga kita atau orang-orang terdekat kita juga bisa menjadi korban Bang kan. Tapi yang menarik gini Bang, kalau kita bicara tentang data yang ada, itu kan kondisinya cenderung stagnan Bang. Artinya tidak ada penurunan terkait dengan permasalahan pelecehan terhadap anak lah, dulu kita ini singgung sedikit. Menurut Abang apa yang menjadi penyebabnya sehingga angka ini tidak turun dan bahkan cenderung menaik Bang? Apa di mana sih problem letaknya nih Bang? Letak problemnya? Sepertinya kompleks ya dia, kompleks, mulai dari pendidikan anak,
usia dini, ya kan, kemudian lingkungan sekitar yang apa ya, yang tidak ramah terhadap perkembangan anak ya, misal di lokasi pendidikan, ya kan, bahkan dalam rumah tangga pun, ya kan, yang lingkup itu kan termasuk lingkungan ya, lingkungan area anak lah beraktivitas di sekolah, di rumah, di tempat bermain. Maksud tidak ramah nih gimana bang? Bisa Tidak disediakan ramah sini? itu kita tidak menyiapkan apa ya, semacam standar security, standar keamanan terhadap ruang bermain anak, ya kan, kemudian ya infrastruktur juga tidak mendukung itu. Nah, jadi apa ya, anak-anak itu kan dia pengen tempat yang bermain aman, nyaman, ya kan. Ketika itu tidak tersedia kan otomatis dia pelarian, ya kan. Nggak ada tempat bermain, otomatis anak-anak apa ya, mencari tempat yang justru kita nggak jamin itu aman. Gini, kalaulah kita sediain tempat yang aman, tempat yang ramah, cocok tempat bermain, ketertiban, keamanannya itu terjaga, otomatis anak-anak dalam kontrol kita nih, dalam pengawasan kita. Seandainya itu nggak kita sediain, otomatis anak-anak ini kemana larinya nih, kemana mainnya, kemana tempatnya, itu kan di luar kontrol kita, di luar penjagaan kita. Nah, kalau udah di luar penjagaan kita, ya ini tadi kejadiannya. Nah, itu kemudian kan ya pengetahuan apa ya, pendidikan dalam keluarga juga perlu, ya kan. Kemudian dukungan dari pendidikan dalam keluarga itu gimana mas ya, konteksnya? pendidikan dalam keluarga termasuk nanti orang tua ya, orang tua ya, kita memang belum jadi orang tua ya, tapi dalam beberapa hal orang-orang tua kita justru sepertinya menyerahkan pendidikan itu kepada sekolah, kepada negara lah kita katakan ya, lingkungan pendidikannya. Tetapi kan dari rumah itu juga perlu pendidikan apa ya, termasuk seks ya, pendidikan sex education ya, education dini dari rumah, ya kan, untuk membekali anak-anak keluar dari rumah. Oh, yang ini bahaya, yang ini bahaya, ini baik, ini buruk, ini buruk. Itu dari rumah perlu juga asupan itu. Nah, itu makanya pendidikan dalam keluarga juga perlu. Nah, setelah anak keluar dari rumah, jadi siapa nih? Tugas siapa selanjutnya nih? Ya kan, termasuk tugas kita nih, semua lapisan masyarakat, orang-orang dewasa, orang-orang sekitar, sampai lebih luasnya Mas Dian. Anak itu harus dijaga oleh semua orang, termasuk instansi negara, instansi swasta, usaha swasta, media, ya kan, luasnya itu. Kita harus apa ya, punya perhatian, punya semangat yang khusus, semangat yang serius terhadap penjagaan perlindungan anak. Itu dia Mas Dian. Iya, menarik sih memang. Berarti mulai dari rumah, lingkungan tempat bermainnya itu harus menjadi perhatian khusus berarti bang ya, agar anak itu tidak cenderung lost control lah dari perhatian orang tua maupun guru-guru dan masyarakat bang. Terakhir nih bang, yang menjadi buat penasaran sekaligus nanti abang kasih saran buat ibu-ibu ataupun nanti ya anak-anak di usia-usia remaja yang cenderung menjadi korban bang ya. Ini kan rata-rata kita melihat dari kasus yang kita baca tuh bang kan, bahwasannya itu ketahuan dalam jangka waktu yang panjang bang. Artinya tidak ada, hampir tidak ada anak itu sendiri yang berani mengatakan. Cenderung misal ketahuan, bahkan ada beberapa kasus tuh hamil duluan bang. Menurut abang apa penyebab kenapa anak itu tidak berani speak up dia bang? Apa yang menjadi ini ya, ketakutan dia tersendiri bang? Sulit ya pertanyaannya, tapi kita coba jawab Mas Dian. Tentulah apa ya, anak-anak itu tanda kutip harus kita pahami dan mesti juga kita sepakati, kita katakan belum berakal. Anak-anak belum berakal, ya kan. Tentu ketika dia menjadi korban, orang, apalagi menjadi korban oleh orang dewasa ya, menjadi korban oleh orang dewasa, tentulah
membuat si anak ini menjadi traumatik, kemudian ada intimidasi, ada ancaman, ada hal yang membuat anak ini untuk takut, untuk untuk diam, merasakan sakit, memendam sendiri, gugup sendiri. Karena balik lagi dia nih, nah itu tadi, sehingga si anak merasa takut, trauma, dan bungkam ya, tidak mau speak up atas apa yang dialami. Maka dari itu Mas Dian, perlu memang pendidikan biologi, pendidikan seks sejak dini terhadap anak, didukung oleh pendidikan pengetahuan agama, sehingga anak-anak itu kita bekali ya pengetahuan, dia tahu mana aurat, dia tahu mana wilayah privasi, dia mana wilayah rawan ya, wilayah rawan yang memang itu bahaya untuk dibuat orang terperdaya gitu. Itu sih. Terakhir Bang, saran untuk banyak kali terakhir ya. Ya, ini saran untuk anak-anak muda, bagaimana bisa ikut terlibat dalam upaya untuk menyelamatkan generasi anak-anak Aceh Singkil Bang. Anak muda ya? Anak muda dari usia kita nih lah yang masih peduli lah. Singkat saja Bang. Mulai dari kita menjaga orang-orang terdekat kita di rumah, ya kan, kemudian kita bantu memberitahu pengetahuan, ilmu kepada adik-adik kita, keponakan kita di rumah, kemudian memberikan tauladan. Kita sebagai orang yang mungkin lebih tua dari anak, ya kan, posisi kita lebih dewasa, ya memberi tauladan, memberi contoh, ya kan, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral yang benar dalam lingkungan keluarga, aktivitas sehari-hari kita. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Kalaupun untuk gerakan-gerakan besar bisa, ya kan, mungkin ada yang teman-teman yang punya semangat berkomunitas, berorganisasi, membangun gerakan, memperjuangkan misi, menjaga anak-anak, boleh banyak cara lah. Tapi itu tadi, mulai dari diri sendiri. Jika kita udah bisa lakukan hal yang besar, bisa aja. Yuk, nah gitu. Oke. Terima kasih Mas Wardin. Siap. Next time kita akan bahas hal salaman. Ini udah selesai, udah salaman. Selalu hal yang akhir-akhir dulu ya. Oke. Terima kasih Mas Wardin. Ya, sama.